Kembali lagi di Retina Tips. Kembali lagi di Retina Tips. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari tips-tips yang sebelumnya. Ini kita sedang fokus di pembahasan yaitu bekerja tapi melakukan bisnis ya. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan kenapa sih kita harus berbisnis juga? Padahal kan udah kerja. Kenapa sih harus berbisnis? Alasan apa gitu atau motivasi apa yang membuat hal tersebut harus kita lakukan? Nah, di sini kita akan memberikan tips yang menjadi motivasi teman-teman gitu. Kenapa sih tetap harus berbisnis? Padahal kan udah bekerja, kenapa nggak udah fokus kerja aja gitu? Ya itu oke, itu pilihan. Tapi berikutnya kan kami berikan motivasi atau tips juga kenapa sih kalian tetap harus berbisnis walaupun sudah bekerja. Langsung aja kita bahas ya. Nah, oke. Kita bahas. Yang pertama adalah pasti sering dengar deh teman-teman, yaitu adalah membangun aset dan juga buat pundi-pundi cadangan. Ini faktor pertama ini sebenarnya paling kuat. Kenapa? Kan gue udah bekerja, aku udah kerja, saya udah kerja kak, kenapa harus bisnis juga? Yang pertama itu, faktor pertama itu adalah membangun aset. Karena kerja itu hitungannya kan kayaknya ini, sebelumnya disclaimer dulu, kayaknya butuh baca bukunya Robert Kiyosaki. Di situ ada kuadran ya. Tapi nanti mungkin di tips yang episode lainnya akan kita bahas itu. Tapi intinya kalau teman-teman bekerja itu, di saat kalian tidak bekerja, entah karena memang ada keperluan, entah kalian sakit atau kalian bahkan buruk-buruknya terjadi PHK, maka tidak ada penghasilan. Nah, ini sebenarnya masuk kuadran yang no work no pay. Di kuadran yang di sini nih ada. Kalau yang tadi kita bahas masalah kuadran itu ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan ini, dimana di saat kalian nggak bekerja, ya penghasilannya pun hilang. Nah, itu kan sangat berisiko. Sedangkan kita tahu kondisi lagi pandemi kayak gini, banyak perusahaan besar tutup, banyak teman-teman kita yang di PHK. Sebagian besar yang kita temui juga, maksudnya ditemui langsung atau dengar berita, gajinya juga dipotong dikarenakan kondisi begini. Nah, kalau saat itu terjadi pada kalian nggak punya backup plan, nggak ada aset, kalian nggak ada yang dibangun baik itu bisnis maupun aset yang tetap ya, itu akan menyulitkan kalian. Sedangkan tagihan terus berjalan, kebutuhan terus harus berjalan terus kan, nggak mungkin hanya karena gaji dipotong, hanya karena di PHK terus kalian berhenti makan, terus kalian berhenti minum, kan nggak mungkin. Hal itu kebutuhan harus tetap dijalani. Maka dari itu harus ada backup plan, harus ada aset yang dimiliki. Nah, disinilah kalian harus berbisnis. Jika sampai hal buruk terjadi, pekerjaannya ya buruk-buruknya ada pemutusan hubungan kerja atau gaji kalian terpotong atau pilih hal-hal buruk lain, itu kalian ada cadangan. Tapi kalau kalian fokus hanya bekerja saja, jika hal buruk terjadi ya kalian bingung, mau nggak mau akan menguras dana cadangan yang itu juga terbatas. Sehingga faktor pertama adalah membangun aset dan juga sebagai cadangan kalian. Nah, yang kedua adalah melatih disiplin. Melatih disiplin, ya betul. Jika kalian bekerja, flow-nya itu kan akan mengikuti pola kerjanya ya. Sedangkan jika kalian berbisnis, kalian akan membuat flow-nya kalian sendiri, kalian akan menjalankan sendiri, kalian akan membangun sendiri. Nantinya kalian akan melatih kedisiplinan kalian. Jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk, yang tadi sudah ya, seperti poin pertama ya, kalian tuh sudah tahu, oh ya udah terjadi hal buruk, saya harus nyalakan ini nih. Udah ada plan-plannya, karena kan dilihat di Retina Tips sebelumnya ya, yang kita bahas tentang membuat to-do list, membuat planning dan segala macam. Jika kalian berbisnis, kalian sudah punya hal, kalian udah bisa ngebikin konsep planning. Nah, hal tersebut melatih disiplin kalian, melatih kreativitas kalian, yang pada akhirnya itu akan membentuk karakter diri kalian. Sehingga faktor yang kedua yang membuat kenapa sih harus bisnis itu adalah melatih disiplin. Nah, yang ketiga adalah passion, hobi atau refreshing apapun. Ya, intinya kita sebut aja hobi lah. Jika kalian punya bisnis, walaupun kalian sedang bekerja, misalkan kalian fokus di hari-hari weekend kalian tuh bisa, bahasa kasar seperti balas dendam lah, karena keseharian setiap harinya pas lagi workday bekerja, lalu kalian di bisnis kalian meluapkan rasa hobi kalian, rasa senang kalian, passion kalian pada bisnis itu, sehingga bisnis kalian tuh menjadi escape plan, menjadi salah satu sarana untuk kalian refreshing. Jika kalian
bisnisnya di bidang fotografi, kalian jadi bisa pergi keluar, bisa foto-foto, hunting, bisa outing keluar. Jika kalian bisnisnya lebih ke multimedia, kalian lalu bisa berinteraksi dengan teman-teman lain, bisa membuat video, bisa membuat foto session. Jika bisnis kalian di bidang yang lainnya pun kuliner gitu, kalian bisa memasak, kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk datang ke kafe kalian atau warkop kalian gitu. Jadi berbisnis itu bisa membuat kalian mempunyai escape plan di saat di luar hari-hari kerja kalian. Sehingga yang ketiga adalah passion ataupun hobi. Nah, tadi sudah dibahas. Tadi adalah hal-hal yang membuat kalian termotivasi atau alasan-alasan ya, kenapa kan saya udah bekerja tapi kok kenapa harus berbisnis juga ya. Nah, itulah alasan-alasannya. Semoga motivasi tadi, tips-tips tadi bisa membuat kalian tergerak ya, kayak oh ya penting juga ya, oh ya nampaknya bakal seru nih kalau bikin bisnis. Jadi kalian tergerak dan memulai untuk berbisnis, karena semakin cepat semakin baik. Jangan sampai pas kalian sudah nanti usia semakin tua baru kepikiran kayaknya bikin bisnis oke deh, sedangkan ya belum terlambat juga, tetapi kan alangkah baik kalau dibangun sejak awal. Kalian sudah memiliki basis yang kuat, sudah memiliki pengalaman yang banyak. Tapi kalau pas nanti sudah tua, waktu kalian kan juga tidak sebanyak saat kalian masih muda, sehingga jika bisa lebih cepat lebih baik. Demikian alternatif episode kali ini tentang masih di hal yang sama ya, tentang bisnis lalu bekerja, atau kebalikannya lebih tepatnya sih, kalian bekerja tetapi membangun bisnis. Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian dan bisa memotivasi teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang subscribe, kalau di sebelah subrek ya namanya, ada bagi belum subs, silahkan subs Retena Production Jakarta. Bagi yang sudah, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di Retena Tips episode selanjutnya.